Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Asmendri SAG MPD selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah pengambilan keputusan, serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada diskusi kelompok kita hari ini kita akan membahas tentang topik pohon keputusan. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Diva Putri sebagai moderator dan Ibu Aslinda sebagai pemateri pertama, Ibu Rika Wahyuni sebagai pemateri kedua, dan Ibu Desi Handini sebagai pemateri ketiga. Nah, pada pembahasan topik pohon keputusan kita kali ini, kita membaginya kepada 4 submateri. Yang pertama, tentang bagaimana konsep pohon keputusan, yang kedua bagaimana model dalam pohon keputusan, yang ketiga adalah bagaimana prosedur dalam pohon keputusan, dan yang keempat adalah bagaimana contoh sederhana dari pohon keputusan. Nah, baiklah, langsung saja kita simak dan dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Aslinda, Ibu Rika, dan Ibu Desi. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aslinda akan membahas tentang latar belakang masalah tentang konsep pohon keputusan. Secara umum, pohon keputusan adalah suatu gambaran permodalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah kepada solusi. Nah, pohon keputusan ini juga dapat menganalisa nilai resiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Pohon keputusan adalah untuk membantu kita di dalam memecahkan suatu masalah dalam ruang lingkup kita di mana kita berada. Sehingga manusia mulai mengembangkan sebuah sistem atau cara yang dapat membantu manusia agar mudah menyelesaikan masalahnya. Nah, masalah tersebut memiliki tingkat kesulitan dan kompleksitas yang sangat bervariasi. Nah, sekarang peran dari manajer adalah memecahkan masalah organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pohon keputusan. Menurut Siswanto, tahun 2006, halaman 55, pohon keputusan adalah sering disebut dengan decision tree, adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih spesifik. Nah, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. Kemudian, kefleksibelan pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Dengan pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Nah, dapat kita simpulkan tujuan dari pohon keputusan itu adalah yang pertama, kita dapat memahami kasus dan dari seluruh aspek yang terkait. Yang kedua, kita dapat mengembangkan kerangka berpikir secara sistematis.
Yang ketiga, kita dapat menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengambil keputusan atau decision maker sepanjang tahapannya, urutan waktunya, termasuk seluruh kemungkinan dari keputusan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen-komponen pohon keputusan. Menurut Welch ada 4 komponen dari pohon keputusan, yakni simpul keputusan, simpul kesempatan, hasil dari kombinasi, dan kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Model pohon keputusan. Pada pohon keputusan terdapat 3 jenis not, antara lain 1. Akar. Akar merupakan not teratas. Pada not ini tidak ada input dan output. 2. Internal not. Internal not merupakan not percabangan. Pada not ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. 3. Daun. Daun merupakan not akhir atau terminal not. Pada not ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output atau simpul terminal. Strategi pembentukan decision tree dengan algoritma ID tree adalah: pohon dimulai sebagai not tunggal, akar atau rod yang mempresentasikan semua data. Setelah not terbentuk, data pada not akar akan diukur dengan information gain untuk dipilih atribut mana yang akan dijadikan atribut pembaginya. Sebuah cabang dibentuk dari atribut yang dipilih menjadi pembagi, dan data akan didistribusikan ke dalam cabang masing-masing. Algoritma ini akan terus menggunakan proses yang sama atau bersifat rekursif untuk dapat membentuk sebuah decision tree. Pembentukan pohon keputusan terdiri dari beberapa prosedur, yaitu: konstruksi pohon diawali dengan pembentukan akar, dilanjutkan dengan pemangkasan pohon atau tree pruning, yaitu mengidentifikasikan dan membuang cabang yang tidak diperlukan pada pohon yang telah terbentuk. Pruning ada 2 pendekatan, yaitu 1. Pre-pruning, yaitu menghentikan pembangunan suatu subtree lebih awal. Yang kedua, post-pruning, yaitu menyederhanakan tree dengan cara membuang beberapa cabang subtree setelah tree selesai dibangun. Dan prosedur yang terakhir adalah pembentukan aturan keputusan, yaitu membuat aturan keputusan dari pohon yang telah dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, kelompok 1, yaitu mengenai pengambilan keputusan dengan cara menggunakan pohon keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, yaitu kami ambil contohnya pohon keputusan mahasiswa penerima beasiswa. Di sini ada 2 faktor yang diambil, yaitu faktor IPK dan jumlah tanggungan orang tua. IPK dijadikan sebagai akarnya, yaitu ketentuan IPK, yaitu IPK yang kumlot atau di atas 3,5. Jadi di sini jika mahasiswa mempunyai IPK kumlot, maka dia diterima mendapat beasiswa jika orang tuanya mempunyai tanggungan yang banyak. Kemudian jika mahasiswa IPK-nya di bawah 3 atau tidak kumlot, maka ditolak atau tidak dapat beasiswa. Yang ketiga, jika mahasiswa kumlot, kemudian jumlah tanggungan orang tuanya sedikit, maka ditolak atau tidak mendapat beasiswa. Jadi untuk contoh bentuk pohon keputusannya bisa kita perhatikan di slide yang kami tayangkan ini. Yang kedua, saya akan menyimpulkan
mengenai presentasi kami tadi atau dari makalah kelompok kami, yaitu mengenai pengambilan keputusan dengan pohon keputusan. Pohon keputusan itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Yang mana pohon keputusan ini dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan rasional. Konsep pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pembentukan pohon keputusan ini terdiri dari beberapa prosedur. Kami ambil yaitu ada 3 prosedur. Yang pertama, konstruksi pohon diawali dengan pembentukan akar. Itu yang terletak di paling atas. Kemudian akar atau data ini dibagi menjadi atribut-atribut yang cocok untuk dijadikan daun. Yang kedua, pemangkasan pohon, tree pruning, yaitu mengidentifikasi dan membuang cabang-cabang yang tidak diperlukan pada pohon yang telah terbentuk ini. Jadi pruning ini ada 2 pendekatannya, bisa ada pro pruning atau pre pruning dan post pruning. Pre pruning yaitu menghentikan pembangunan subtree atau cabang pohon lebih awal, sedangkan post pruning yaitu menyederhanakan subtree dengan cara membuang beberapa cabang yang telah selesai dibangun. Jadi yang jarang dipotong ini akan dijadikan leaf dengan kelas yang paling sering muncul. Jadi artinya cabang-cabang atau daun-daun yang rasanya tidak penting maka akan dipotong, sedangkan yang sering muncul maka itu dijadikan sebagai leaf. Itu nanti yang menjadi keputusannya mungkin. Kemudian yang ketiga, pembentukan aturan keputusan. Baru setelah pohon ini selesai baru kita buat aturan keputusannya dengan pohon yang telah dibentuk tadi. Jadi aturan ini dalam bentuk if then. Diturunkan dari pohon keputusan dengan melakukan penelusuran dari akar sampai ke daun. Untuk setiap simpul dan percabangan akan diberikan di if. Sedangkan nilai pada daun akan ditulis di then. Setelah semua aturan dibuat, maka aturan dapat disederhanakan dan digabung. Jadi model pohon keputusan ini yaitu merupakan diagram yang sederhana dan menunjukkan proses yang rinci dari masalah yang dihadapi dalam komponen-komponen yang dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan masalahnya. Jadi dengan demikian, maka pimpinan tinggal memilih alternatif mana yang sekiranya paling tepat untuk dijadikan keputusan. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri kita hari ini. Jadi secara garis besar kita dapat simpulkan bahwa pohon keputusan itu dapat berguna untuk mempermudah dan membantu para pemimpin ataupun para pengambil keputusan dalam memilih dan menetapkan alternatif-alternatif yang bisa dijadikan sebagai sebuah keputusan nantinya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1 kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi para pemimpin ataupun para pengambil keputusan. Berbanyak maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.